Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam renungan singkat hari ini. Semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami berterima kasih buat hari ini atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini 1 Korintus 13 ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan kita hari ini temanya adalah kasih adalah dasar segala sesuatu dalam kita bertindak. Bapak Ibu, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini bertujuan untuk mendorong jemaat agar selalu mendasari setiap tindakannya dengan kasih. Jika kita lihat tadi di bacaan di ayat 3, ada dua tindakan. Yang pertama adalah membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini maksudnya kita memberikan bantuan, memberi pertolongan, melakukan sesuatu yang tujuannya membantu atau meringankan beban orang-orang yang kesulitan di sekitar kita. Dan yang kedua, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini merupakan sebagai bentuk pengorbanan atas kebaikan kita mungkin ya. Ini bentuk pengorbanan untuk menunjukkan kasih kita kepada seseorang. Nah, Bapak Ibu, Paulus sendiri sudah menunjukkan demonstrasi kasih yang besar di dalam hidupnya. Jadi Paulus itu sering dihina dan direndahkan oleh orang lain. Berbagai penderitaan atau kesusahan juga sudah diambil oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Bahkan bahaya maupun berulang kali menghadang Paulus ketika melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, ukuran pemberian dan pengorbanan bukan terletak pada jumlah yang diberikan atau yang kita korbankan, yang kita lakukan, atau bahkan perasaan si pemberi. Ya, ketika dia memberikan dengan seluruh kemampuannya, kata Paulus itu tidak ada faedahnya sedikit pun jika tidak berdasarkan kasih. Allah melihat ke dalam hati. Jadi kalau manusia melihat dari tindakannya, Allah melihat ke dalam hati. Motivasi kita ketika melakukan sesuatu, ketika kita bertindak, apa ini? Nah, Bapak Ibu, bahkan kalau di akhir ayat 3 ini ditutup dengan kalimat seperti ini, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi menegaskan kembali tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya baik kepada si pemberi, kita yang memberi, atau kita yang berkorban, itu tidak ada gunanya. Dan juga kepada orang yang kita bantu atau yang kita korbankan, itu tidak ada gunanya jika tidak didasarkan dengan kasih. Sebaliknya, jika dilakukan berdasarkan kasih, akan berguna baik kepada yang kita berikan, yang kita tolong, dan juga kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan kembali pada hari ini. Rasul Paulus mengingatkan, Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mari kita melakukan tindakan berdasarkan kasih, supaya tindakan yang kita lakukan itu tidak sia-sia, bermanfaat buat yang kita bantu, yang kita tolong, dan bermanfaat juga buat kita. Jadi Bapak Ibu,
kita serahkan kembali kepada Tuhan, kita melakukannya berdasarkan kasih, sehingga perbuatan yang kita lakukan itu bukan hanya menyenangkan orang-orang di sekitar kita, terlebih memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh berterima kasih hari ini atas waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Kasih yang Tuhan berikan kepada kami itu juga yang kami lakukan untuk orang-orang di sekitarnya, khususnya ketika kami melakukan sesuatu yang bisa meringankan kesusahan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya itu bisa kami lakukan berdasarkan kasih, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh bermanfaat untuk orang-orang yang kami bantu, untuk orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, ampuni kami jika di dalam perenungan firman-Mu ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.